Rekan muda yang dikasihi Tuhan, kembali lagi berjumpa dengan saya Albert Markus Puntodewo yang saat ini melayani di GKI Cikarang di acara Youth for Christ. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan perenungan dengan tema berlaku adil. Dan sumber perenungan kita diambil dari Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Tapi sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang terus mau datang kepadamu untuk bersama-sama belajar tentang apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kami. Terkhusus bagaimana kami harus menanggapi isu-isu sosial yang ada di sekitar kami. Apa sebenarnya panggilan kami di tengah-tengah masyarakat? Itulah yang kami akan pelajari pada saat ini, terutama terkait dengan keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat kami. Tuhan, kami mau sama-sama belajar bagaimana kami dapat menyatakan kasih Tuhan melalui perjuangan-perjuangan sosial di tengah masyarakat. Dan oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, beri kami hikmat sehingga kami dapat mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, ayat yang menjadi dasar perenungan kita adalah dari Yakobus 5 ayat 4, berbunyi demikian. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenanmu. Rekan-rekan muda, pernahkah kita mendengar cerita tentang The Papin Sisters? Ini adalah cerita tentang dua kakak beradik, yaitu Christine dan Leah Papin, yang melakukan pembunuhan dengan brutal di Prancis pada sekitaran tahun 1933. Tapi yang menarik dari cerita ini bukanlah tentang kasus Christine dan Leah yang membunuh banyak orang, tapi apa yang ada di balik motivasi mereka membunuh orang-orang itu. Nah, Christine dan Leah dikenal sebagai seorang buruh yang selama hidupnya mereka harus bekerja 14 jam sehari. Dan mereka hanya boleh libur setengah hari, itu pun saat akhir pekan. Mereka mengalami penyiksaan secara fisik, mental, dan verbal di tengah-tengah kegiatannya menjadi buruh. Mereka menerima ketidakadilan sosial dalam kehidupannya, dan itulah yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan pembunuhan yang brutal. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, ketidakadilan sosial di sekitar kita bukan hanya merugikan bagi korban yang mengalami, tapi juga bagi pelaku yang melakukan ketidakadilan sosial itu di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena itu, Yakobus kemudian memperingatkan kepada orang kaya bukan karena orang tidak boleh kaya, bukan karena dia protes dengan kekayaan orang kaya ini, tetapi karena mereka tidak mengelola kekayaannya dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka tidak mengelola kekayaannya dengan benar, sehingga ketika mereka punya orang-orang suruhan untuk memanen tanah-tanah mereka, mereka tidak memberikan upah yang layak, sehingga terjadi kesenjangan sosial di sana. Terjadi ketidakadilan sosial di sana. Dan pada waktu itu orang-orang yang tertindas, yang menjadi buruh, yang menjadi orang upahan ini kemudian berteriak-teriak dengan keras. Karena mereka merasa bahwa selama ini orang-orang yang kaya ini menahan upah mereka. Yang tidak disadari adalah ketika orang-orang kaya ini menahan upah orang upahan ini, sama saja dengan mereka membunuh orang-orang ini dengan perlahan. Dan oleh karena itu, di dalam perikop ini kita diajak untuk melihat bahwa pada waktu itu ada berbagai macam kesenjangan. Bahkan teman-teman, kalau kita lihat pada waktu itu orang-orang yang miskin ini dibawa ke pengadilan oleh orang-orang yang kaya. Sudah mereka ditindas, kalau mereka melawan mereka dimasukkan ke pengadilan. Sedangkan orang-orang yang kaya ini mau untuk berfoya-foya di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, Yakobus kemudian menyerukan bahwa Allah tidak akan tinggal diam di tengah-tengah
ketidakadilan yang terjadi. Nah, tapi rekan muda yang dikasihi Tuhan, semestinya bukan hanya Allah yang tidak tinggal diam. Semestinya kita sebagai pengikut Kristus pun mau menyediakan diri untuk menyatakan hak-hak yang dimiliki oleh orang yang ditindas dalam ketidakadilan. Kita mestinya punya panggilan untuk menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menerima kasih dan berhak untuk dihargai. Oleh karena itu, kita bersama-sama punya tanggung jawab. Yang pertama, untuk menyuarakan apa yang diinginkan Tuhan sehingga terjadi keadilan di sekitar kita. Yang kedua, untuk mengelola apa yang kita miliki dengan baik. Apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita, kita pakai dengan baik. Kalau bisa kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang-orang yang ditindas, bagi orang-orang yang dikucilkan dan termarginalkan di tengah masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun kepedulian kita pada isu-isu ketidakadilan sosial di sekitar kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kini kami menyadari panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya untuk terus berdiam di tengah segala isu-isu ketidakadilan sosial yang ada di sekitar kami, tapi untuk bangkit dan menyatakan suara kenabian di tengah-tengah ketidakadilan sosial yang terjadi. Bahkan juga kami mau untuk mengelola harta yang dipercayakan Tuhan kepada kami untuk menolong orang-orang yang mengalami ketidakadilan sosial di tengah-tengah masyarakat kami. Inilah kami Tuhan, pakailah kami untuk menyatakan kasih Tuhan kepada setiap orang. Dan bimbinglah kami Tuhan sehingga kami dapat konsisten dalam kami melakukan panggilan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.